Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Haitsu qala Rasulullah sallam fi hadis syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Usikum wa iyaya nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah. Mari kita bersama-sama menata diri kita, menata hati kita, menata jawarih kita, seluruh anggota badan yang kita miliki. Bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan satu kata, syukrulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, siang hari ini, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memeluk Islam ini sebagai satu keyakinan kita. Kita masih diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam ini sebagai satu-satunya jalan, satu pegangan yang bisa menghantar kita ke jalan yang benar, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kata syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama bahwa kita ini adalah kecil, sebagai hamba yang kecil, sebagai hamba yang hina. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tentunya dengan syukur itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, bahkan Allah Subhanahu wa taala menambah kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian semua bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah. Tentunya sebaliknya, jika kita tidak meyakini bahkan kufur terhadap pemberian-pemberian Allah, maka ingatlah bahwa adab pula yang sangat pedih yang akan menimpa orang yang senantiasa kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini, mengagungkan Rasulullah, karena beliau adalah manusia yang terbaik sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah Islam ini sampai nanti akhir
kehidupan ini, yaitu yaumul qiyamah. Bahwa Rasulullah SAW adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beliaunya lah kita tahu tentang Islam, dengan beliaunya lah kita tahu tentang iman, dengan beliaunya kita tahu tentang mahwa taqwa dan sebagainya. Maka sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi kita untuk menjadikan Rasulullah adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, baik itu pada diri kita, keluarga kita, ataupun masyarakat secara umum. Dan kita berharap mudah-mudahan Rasulullah SAW ketika nanti yaumul qiyamah, kita berharap mudah-mudahan beliau akan memberikan kita syafaat meskipun kita tidak pernah jumpa terhadap Rasulullah SAW, tapi Rasulullah sudah menjamin. Maka bahkan di dalam salah satu hadis disebutkan, saya sangat bahagia dengan manusia yang hidup sekian tahun tidak bertemu dengan aku, tetapi dia telah cinta kepadaku, telah melaksanakan sunnah-sunnahku, maka sudah menjadi kewajibanku untuk menolong ketika nanti yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kesempurnaan Islam itu akan menjadi sempurna yang sangat baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Khatib tidak lupa senantiasa mengingatkan pribadi dan jamaah sekalian, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas takwa kita hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam, tahun demi tahun, bahkan bulan demi bulan, sehingga apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, ataupun haqqa tuqatih, ini betul-betul menjadi kenyataan dalam diri kita ini. Lalu pertanyaan kita, takwa yang bagaimana yang harus kita betul-betul kita jaga, yang takwa yang betul-betul bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang jelek atau yang buruk. Karena menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bekal yang baik itu hanyalah satu, yaitu takwa. Maka dari itu jamaah sekalian, karena dengan takwa itu senantiasa kita akan berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, Khatib ingin menyampaikan satu tema. Mudah-mudahan tema ini menjadikan kita semangat dalam hidup kita, dalam mengarungi kehidupan yang fana ini, yaitu apa? Golongan manusia dalam harta dan ilmu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kami akan melanjutkan yang namanya takwa tadi. Karena dengan takwa itu maka segala urusan, segala kesulitan yang kita hadapi, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melimpahkan segala pahala-pahala baginya, ataupun dilipat gandakan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Manusia secara umum punya banyak angan-angan, termasuk diri kita. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Saking banyaknya angan-angan manusia dalam kehidupannya, seorang pun di antara mereka tak ada yang sanggup menghitung angan-angannya sendiri. Banyak. Angan-angan mereka satu sama yang lain itu berbeda antara kita, antara saya, panjenengan, semuanya itu jelas beda-beda.
Ya. Tergantung sudut pandang, cara berpikir, dan kebutuhannya masing-masing. Bisa saja saya tidak menginginkan mobil, ada yang orang lain menginginkan mobil. Gitu. Wah, saya tidak butuh motor, mungkin yang lain juga butuh motor. Jadi setiap individu memiliki keanganan atau memiliki sesuatu yang berbeda-beda antara satu dengan lain, sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing. Misalnya seorang fakir, ia berangan-angan menjadi orang kaya yang bersenang-senang dengan kekayaan yang dia impikan itu. Orang yang sakit, ia berharap dan berangan-angan untuk bisa sehat sehingga dengannya ia dapat menikmati lezatnya makanan dan minuman. Serunya bepergian kemana yang ia kehendaki sesuai dengan angan-angannya itu. Begitu juga anak yatim, ia berangan-angan menjadi seorang yang mendapat perhatian lebih dari kedua orang tuanya, layaknya seorang anak yang hidup manja di tengah kasih sayang kedua orang tuanya. Begitu juga seorang gadis pun berangan-angan untuk dapat menikahi oleh seorang laki-laki yang tampan, ganteng, rupawan, dengan harta yang melimpah, sehingga dengannya ia berharap dapat perhatian kasih sayang dan penjagaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Masyiral muslimin jamaah Jumat, itulah setiap orang memiliki sebuah keanganan, keinginan. Begitulah hidup manusia, setiap dari mereka mengharapkan rasa aman sesuai dengan angan-angannya. Maka dari itu ada 4 golongan manusia tentang bagaimana sikap mereka terhadap harta, terhadap mereka terhadap ilmu itu. Manusia dalam berangan-angan itu tidak terlepas dari 2 keadaan, yaitu yang berangan-angan dalam kebaikan untuk urusan dunianya semata, dan yang berangan-angan dalam kebaikan untuk urusan akhirat. Ada yang menginginkan dunianya baik, tetapi akhiratnya sengsara. Ada yang menginginkan dunianya sengsara, akhirat sengsara, ataupun sebaliknya. Tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam doa sapu jagat, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia juga bahagia, di akhirat juga bahagia. Itulah keangan-angan kita semuanya. Rasulullah SAW sungguh telah mengumpulkan 2 kelompok ini dalam satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Kabasyah Al-Anamari. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa uhadditsukum hadisan fahfaduhu, qala innama dunya la arba nafarin abdin razaqallahu malan wa ilman fa wa yattaqi fihi rabbah wa yatasilu fihi rahimah wa yalamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazil wa abdin razaqallahu ilman wa lam yurzaqu malan fa wa sadiqun niyyah yaqul law ana li malan la alimtu bi amalin fulan fa huwa bi niyyati fa akhrajuhu fa ajruhu masawa wa abdin razaqallahu malan wa lam yurzaqu ilman fa huwa bi sakhatin fi malihi bi ghairi ilmin wa la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fi haqqan fa hada bi akhbatil manazil wa abdin lam yurjaqallahu malan wa la ilman fa huwa yaqul law ana li malan la alimtu fihi bi amalin fulan fa huwa bi niyati fawazziruhuma sawa. Yang artinya kurang lebih demikian. Saya menceritakan kepada kalian tentang suatu perkataan, hendaknya kalian menjaganya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu diisi 4 golongan orang. Yang pertama adalah seorang hamba yang dikarunia Allah harta dan ilmu,
Dengan ilmu itu ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harta itu ia dapat menggunakannya untuk menyambung silaturahim. Dan ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih hak padanya, dan inilah tingkatan yang paling baik. Ilmunya bermanfaat, hartanya juga bermanfaat. Harapannya Allah seperti itu, jamaah sekalian. Dengan ilmu itu kita ditingkatkan oleh Allah derajat kita. Dengan ilmu itu ataupun dengan harta itu kita bisa berbuat kebaikan. Ada orang dengan harta itu dia tidak bahagia karena tidak tahu fungsinya apa harta itu. Bahkan dia akan binasa terhadap harta itu. Begitu juga ilmu. Dengan ilmunya dia tidak bahagia karena ilmu senantiasa akan binasakan mereka. Kemudian yang kedua adalah seorang hamba yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Namun ia memiliki niat yang tulus sambil berkata, andai saja aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan amalan seperti fulan. Maka dengan begitu ia mendapatkan apa yang ia niatkan, bagi keduanya pahala yang sama. Itu tipe yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah seorang hamba yang diberikan harta, namun Allah tidak memberikannya ilmu. Ia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Ia tidak takut kepada Allah yang mana dia memiliki hak atas harta dan dirinya, dan inilah tingkatan yang terburuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian tingkatan yang keempat adalah seorang hamba yang tidak diberikan harta maupun ilmu oleh Allah, namun ia berkata, andai aku memiliki harta, tentu aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh fulan. Yang menggunakan hartanya dengan semena-mena, bagi keduanya dosa yang sama. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin jamaah yang mari kita di tingkatan yang mana? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Tinggal kita resapi, kita renungkan dalam kehidupan kita keseharian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Pembagian manusia berdasarkan ilmu dan hartanya ke dalam beberapa golongan tersebut merupakan pembagian yang betul-betul nyata kita hadapi. Selamanya tak ada yang sanggup keluar dari kedua keadaan tersebut, di mana golongan yang pertama ia termasuk golongan yang ada pada tingkatan derajat yang paling tinggi, sementara golongan yang ketiga termasuk golongan yang berada pada tingkatan derajat yang paling rendah. Dan golongan kedua dan keempat adalah mereka yang ada pada tingkatan di antara tingkatan yang pertama dan ketingkatan yang ketiga. Tinggal kita mau yang mana? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Coba kita renungkan bersama terhadap hadis Rasulullah SAW ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, yang menjadi sebab Allah mengangkat derajat golongan manusia yang pertama dan Allah menghinakan golongan yang ketiga adalah ilmu. Ya. Kita bisa duduk di sini itu karena ilmu kita, sekalian ini. Kita bisa duduk di tempat AC yang indah, yang segar, yang nyaman, banyak uang banyak, itu juga karena ilmu kita. Maka harapannya ilmu itu betul-betul bermanfaat. Jangan sampai kita dibinasakan oleh ilmu itu. Maka di dalam salah satu maf'udah dikatakan, ya, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samar. Ilmu itu kalau tidak diamalkan atau tidak sesuai dengan kadarnya, itu seperti buah tanpa pohon tanpa berbuah, sehingga tidak ada manfaatnya. Itu pohon besar tapi tidak ada menghasilkan apa-apa. Begitu juga ilmu, kalau tidak digunakan yang sebaik-baiknya seperti itu. Dia punya ilmu banyak tetapi tidak ada orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak merasakan bahwa dia itu memiliki sebuah ilmu.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, jika kita telusuri golongan pertama adalah orang yang kaya yang berilmu. Lalu apa manfaat dari ilmu yang dimilikinya? Dengan ilmu yang ada pada dirinya, ia mampu menerangi kehidupannya. Karena ilmu adalah hidayatullah melalui ilmu tersebut. Sehingga dengannya ia mampu menjaga harta yang Allah titipkan kepadanya. Tersebab hidayah ilmu yang melekat pada dirinya. Golongan yang kedua, ia selamat dari kerendahannya ia oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab ilmu yang dimilikinya. Golongan yang keempat, Allah hinakan dan Allah binasakan mereka karena kebodohan mereka dan keengganannya dalam menuntut ilmu. Jamaah sekalian, ya, mumpung kita masih diberikan yang namanya nyawa ini, coba kita sisihkan, ya sebetulnya bukan sisihkan ya, paling tidak diri kita ini juga pernah belajar tentang Islam ini. Dalam rangka apa? Ya meningkatkan kualitas diri kita. Jangan sampai tidak pernah mendatangi mungkin pengajian atau apapun dalam menuntutkan ilmu. Karena kita ini butuh siraman. Karena kita tidak bisa belajar sendiri, maka harus kepada orang lain. Sehingga dengan ilmu itu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara golongan yang ketiga, kebodohan yang ada dalam dirinya menjadi driver yang mengantarkan ia dan hartanya dan harta yang dimilikinya kepada derajat paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masyarakat muslimin, ia menjadi isyarat yang nyata bahwa ilmu sampai kapanpun, khususnya ilmu syar'i, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal agama Islam, selamanya ada pada derajat paling mulia daripada harta itu sendiri. Maka jangan sampai bosan kita untuk mengaji, belajar terhadap ilmu itu. Dan itu menjadi suatu asumsi ataupun asupan gizi pada diri kita dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis Rabi'ah, beliau berkata, al ilmu wasilatu ila kulli fadilah. Ilmu adalah wasilah kepada setiap keutamaan. Maka dengan ilmu itu manusia mendapatkan fadilah-fadilah, manfaat-manfaat daripada ilmu itu, sehingga dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah pun mengatakan, la a'lam ba'da nubuwati darajatun afdalu min bathil ilmi. Saya tidak tahu ada derajat atau tingkatan yang lebih utama setelah kenabian yang melebihi daripada penyebaran ilmu. Maka dengan ilmu itu ternyata orang bisa menjadi derajatnya lebih tinggi. Maka dari itu saya berharap baik pribadi dan sama sekalian, jangan bosan-bosan untuk senantiasa tetap menuntut ilmu. Meskipun sibuknya seperti apapun diri kita, ya, tetap yang namanya tholabul ilmi itu menjadi kewajiban kita sebagai satu untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Namun daripada itu tidaklah disyaratkan bagi seorang yang kaya untuk menjadi orang yang berilmu. Akan tetapi dimungkinkan baginya melekat dan bersahabat dengan seorang ahli ilmu jika ia tidak mengetahui suatu perkara agama. Maka dari itu jamaah sekalian, bahwa harta tidak menjadi sebab mulianya seseorang jika tanpa ilmu. Sebaliknya, seorang yang kaya ia akan menjadi mulia manakala kekayaannya tersebut diperoleh dan dipergunakan dengan bimbingan ilmu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi ithnaini, rajulun atallahu mala fasalata ala alaihi
fil haqqi wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang artinya kurang lebih demikian, tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang, yaitu kepada seseorang yang dikaruniai oleh Allah akan harta, kemudian ia menafkahkannya untuk kebenaran. Dan seseorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu pengetahuan, kemudian ia memberikan keputusan dengan ilmunya itu antara dua orang atau dua golongan yang bersilih, serta mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Hadis tersebut menjadi bukti penguat tentang mulianya seorang yang kaya manakala ia mengerti apa yang semestinya ia lakukan dengan kekayaan yang dimilikinya. Maka dengan ilmu seseorang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu seseorang mengerti kapan dan bagaimana mempergunakan sesuatu yang sudah menjadi miliknya. Dengan ilmu seorang menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila di hadapan makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat. Siapa itu? Berilmu dan juga orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa mengambil ibrah terhadap cerita tadi, terhadap hadis Rasulullah tentang 4 keadaan manusia terhadap ilmu dan harta. Tinggal kita mau di posisi yang mana. Mari kita bersama-sama merenungkan sejenak untuk menjadikan ilmu itu betul-betul bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin.